Satu, dua, tiga. Shalom, 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 shalom. Yang pelan coba kak, shalomnya pelan kak coba ya. Satu, dua, tiga. Shalom. ASMR, oke. Shalom semuanya, apa kabar teman-teman? Kita sudah berada di minggu ketiga untuk sekolah minggu. Oleh karena itu kita bersiap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Jadi sama-sama kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan pada kehidupan kami setiap harinya. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, karena kita mau memuji Tuhan, Kak Fania minta semuanya berdiri karena kita mau ikutin gerakan nih. Kakak-kakak yang di belakang nih, ada Kak Jessie, ada Kak Cynthia. Kita mau memuji Tuhan dan harus gerak gitu kan, karena kan biar gerak gitu minggu pagi gitu kan, sekalian senam. Oke, jadi kita siap-siap mau memuji Tuhan, siapin gerakannya, dan nyanyi juga harus semangat. Oke, yuk Kak. Dari awal ya. 1, 2, 3. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Dari awal ya, sama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yang kecil, suara kecil, yang kecil. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi yang kenceng. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oke, teman-teman, sudah dipersilakan duduk kembali karena kita mau menyembah Tuhan dengan hati. Jadi Kak Fania minta jangan sambil main-main, jangan sambil makan, karena kita mau fokus ke Tuhan aja, oke? Dan kita juga mau belajar lagu, mungkin teman-teman belum banyak yang tahu, jadi kita sama-sama belajar lagu ini ya. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama nyanyi lagu ini dari awal. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. saat ku memuji-Mu, Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di sekali lagi atas katakan saat ku pujian. menyembah-Mu, Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah, ku sembah, Kau ku puji Tuhan. Kau yang mulia Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, buat puji Tuhan, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Sama-sama katakan, punya Allah seperti-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan,
ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan kakak-kakak yang memberitakan firman-Mu agar kami bisa mengerti Tuhan apa yang menjadi isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu GBI Miracle Service Yogyakarta. Iya, Tante Devi senang sekali bisa ketemu adik-adik yang hebat, adik-adik yang luar biasa. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, adik-adik duduk yang manis, duduk yang rapi, biar bisa fokus dan konsentrasi mendengar firman Tuhan. Ya, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami, urapi kami semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, dan kami terus mau belajar melakukan firman-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, yang sudah siap boleh lambaikan tangannya untuk dengar firman Tuhan. Yes. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum Tante Devi masuk ke cerita firman Tuhan, Tante Devi mau nunjukin sesuatu nih. Nah, ini adalah koin. Dan ini koin Rp1.000 adik-adik. Pasti semua punya di rumah ya. Nah, hari ini Tante Devi akan coba lempar ke atas. Lalu adik-adik boleh tebak ya. Yang muncul angka 1000 atau gambar angklung. Ya, kita coba. Nanti adik-adik boleh tebak gambar yang muncul apa ya. 1, 2, 3. Hap. Siap? Siapa yang menebak angka 1000? Angkat tangannya. Tante Devi mau lihat. Ya. Yang menebak gambar angklung. Angkat tangannya. Iya. Wah, seru. Rame ya. Iya. Sabar. Kita mau lihat gambar apa yang muncul di sini. Wah, ternyata angka 1000 ya. Yang tebak angka 1000, tepuk tangan. Iya, benar sekali jawabannya, angka 1000. Yang tadi jawab gambar angklung, gak apa-apa, jangan sedih. Ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan hari ini adalah berbalik. Sama seperti koin ini ya. Tadi yang muncul angka 1000. Kalau dibalik yang muncul gambar angklung. Nah, jadi bisa dibalik ya, karena ada dua sisi, bisa dibalik. Nah, di dalam Alkitab ada seseorang yang bernama Saulus. Saulus ini adalah orang yang membenci murid-murid Tuhan Yesus. Saulus ini gak suka dengan orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Ketika Saulus bertemu dengan mereka, Saulus langsung menganiaya mereka. Pukul, ya, bahkan bisa membunuh. Ya, jahat sekali ya. Dia gak suka sama orang-orang yang percaya sama Yesus. Gak suka dengan murid-murid Yesus. Tapi adik-adik, ada hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Saulus. Saulus yang hidupnya jahat, yang hidupnya menganiaya orang, menganiaya bahkan membunuh orang-orang Kristen, dia mengalami perubahan hidup. Dia berbalik dari jalan yang salah, jalan-jalan yang jahat, yang suka memukul, suka menganiaya, berbalik kepada jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, menjadi orang yang mengasihi Tuhan, menjadi orang yang sayang sama Tuhan, bahkan dia rela menderita
untuk bisa memberitakan firman Tuhan, untuk bisa bersaksi, untuk bisa cerita ke semua orang bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus itu dahsyat, ya. Jadi dia berbalik dari yang tadinya jahat, suka mukulin orang, berbalik menjadi orang yang suka mengasihi, orang yang memberitakan firman Tuhan, orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan orang yang suka cerita tentang Tuhan Yesus. Jadi setiap ketemu orang, Tuhan Yesus itu baik loh. Ketemu sama temennya lagi, Tuhan Yesus itu hebat loh. Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus itu wow pokoknya. Gitu ya. Luar biasa. Saulus berbalik kepada jalan yang benar. Nah, adik-adik, nanti di kelas-kelas Zoom, adik-adik akan lebih detail, akan lebih jelas lagi sama kakak-kakak di sekolah minggu di kelas-kelas ya, untuk cerita firman Tuhan yang lebih lengkap. Tapi intinya adalah Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan di situ Saulus berbalik. Saulus mengalami perubahan. Karena Saulus mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus yang luar biasa mati di atas kayu salib buat Tante Devi. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib buat adik-adik semua. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib buat papa, mama, kakak, adik, buat kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita. Bahkan saat kita masih berdosa, saat kita masih kedapatan gak layak, Tuhan Yesus sayang sama kita. Seperti Saulus, waktu dia menjadi orang yang suka menganiaya, suka memukul, Tuhan Yesus mengasihi dan Tuhan Yesus menjamah. Sehingga Saulus mengalami perubahan. Dia berbalik dari jalan yang jahat kepada jalan yang benar. Dan adik-adik, dari seorang Saulus menjadi seorang Paulus yang militan, yang kuat, memberitakan firman, memberitakan Injil, menyaksikan cinta kasih Tuhan Yesus. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Wow, keren ya. Nah, begitu juga dengan kita, adik-adik. Kalaupun adik-adik pernah melakukan kesalahan, jangan khawatir. Kasih Tuhan itu menerima kita tanpa syarat. Kasih Tuhan itu menerima kita apa adanya. Kasih Tuhan buat kita semua bukan karena kita baik, bukan karena kita cantik, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita pinter. Tapi kasih Tuhan itu tanpa syarat. Tanpa syarat apa-apa. Bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan Yesus sayang sama kita. Dan Tuhan Yesus mau. Waktu kita percaya kepada Yesus, kepada Dia, kita pun mengalami perubahan hidup. Kita pun berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Setuju adik-adik? Iya, yang setuju boleh angkat jempolnya. Yes. Mari kita sama-sama berbalik, ya. Karena kasih Tuhan itu tanpa syarat dan kita semua diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk hal-hal yang luar biasa. Kita diciptakan Tuhan untuk bisa bersaksi kepada banyak orang. Adik-adik bisa cerita sama teman-temannya. Kamu tahu nggak? Tuhan Yesus itu baik loh. Kamu tahu nggak? Tuhan Yesus itu hebat loh. Kamu tahu nggak? Tuhan Yesus itu dahsyat. Adik-adik bisa cerita buat teman-temannya. Adik-adik bisa cerita buat papa mama. Bisa cerita buat siapapun, kemanapun adik-adik pergi. Bahwa Yesus itu mengasihi kita semua tanpa syarat. Ya, haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan ayat hafalan adik-adik. Ya, ayat hafalan hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sekali lagi, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan
oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Tetap semangat, tetap belajar menjadi orang-orang yang luar biasa seperti Paulus. Berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Karena karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, bukan karena usaha kita, tetapi pemberian Allah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.